Ini sebanyak 29 mahasiswa pada kelas pagi hari ini. Kita akan melanjutkan dulu materi yang kemarin karena kemarin kita belum selesai ya kan, probabilita, membahas probabilita. Lalu hari ini kita akan latihan untuk UAS, persiapan UASnya gitu ya. Oke, baik, langsung kita melanjutkan materi yang kemarin gitu ya. Baik, saya persilakan mahasiswa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu? Sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin sampai hukum penjumlahan ya? Hukum penjumlahan ya? Hukum pengaliannya belum ya? Sampai Apakah pengalian, Bu. Hah? Sampai pengalian, Bu. Sampai pengalian. Yang penjumlahan sudah? Ini sudah? Bu. Itu Ini sudah, sudah? Bu. Yang Ini yang sudah? atas tadi. Iya. Ini sudah yang ya? Itu. Yang saham sudah belum? Saham BCA, BNI, dan BLP. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, berarti sudah selesai. BNI. Oke, ya, berarti sudah selesai. Berarti kita hari ini hanya membahas mengenai latihan ujiannya aja. Karena ternyata materinya kelas B sudah selesai. Berarti yang kemarin belum selesai adalah materi untuk kelas C. Ya, saya lupa gitu ya. Oke, hari ini kita latihan untuk mengerjakan UAS-nya. Jadi hari ini lebih santai dibanding minggu-minggu yang sebelumnya. Oke, sebentar. Oke, ini ada latihan soal. Oke, sudah terlihat. Oke. Materi UTS kalau kita lihat gitu kan, berarti kan dari yang indeks, angka indeks ya. Setelah UTS kan angka indeks, lalu ada forecasting, lalu ada regresi linear sederhana, lalu ada sedikit berganda tapi nggak kita latihanin, lalu ada korelasi, dan yang terakhir adalah probabilitas. Jadi itulah yang akan kita ujiankan untuk ujian akhir semesternya. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang saya buat gitu ya. Kira-kira seperti inilah nanti model gitu ya, tapi berbeda lah, nggak plek sama gitu. Nah, ini ada soal nomor 1 menghitung tentang indeks last payer dan Fisher. Lalu yang kedua adalah menentukan indeks Drobis, indeks Walsh tahun 2000 tahun dasar 2000 indeks Walsh tahun 2009 dengan tahun dasar 2000 yang meliputi barang A dan B, dan C tentukan indeks Drobis 2009 tahun dasarnya 2000 meliputi barang A dan barang B. Jadi ini ada dua barang A dan barang B, lalu ada harga tahun 2000, harga tahun 2008, harga tahun 2009. Nah, ini masing-masing soal itu berbeda tahun dasar penentuannya. Silakan dicari. Lalu yang kedua, ini carilah persamaan tren laba OLS. Berarti pakai yang persamaannya regresi Y sama dengan A plus BX, ya enggak? Lalu di forecast laba tahun 2010 dan 2012. Lalu
Yang kemudian yang terakhir ini tentukan besaran perubahan laba tersebut. Jadi di tahun 2010 ini berapa besar perubahannya, lalu 2012 berapa besarnya. Silakan dicari terlebih dahulu. Karena hari ini kita hanya latihan-latihan saja. Oke, saya sekalian presensi pertemuan ke-14. Randy ada? Ada, Bu. Oke, Randy. Kemudian Danun? Hadir, Bu. Lalu Faki? Hadir, Bu. Faki ada? Faki? Ada, Bu. Ada, Bu. Adam? Hadir, Bu. Arisanti? Hadir, Bu. Panji? Panji nggak ada? Razi? Ada, Bu. Ada. Lalu Ihsan? Bu. Fahrudin? Ya, Bu, Fahri saya. Nugraha? Fahri Hadir, Bu. Nugraha? Hadir, Bu. Muhammad Rizky? Muhammad Rizky? Nggak ada? Raditya Rafif? Hadir, Bu. Ulfa ada, Maman ada, Siti? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Rosita? Hadir, Bu. Adifa? Hadir, Bu. Cahyo? Hadir, Bu. Iqbal? Hadir Iqbal, Bu. Nggak ada. Natasha? Natasha tadi udah masuk tapi keluar lagi, Kak, karena jaringan. Oke, Pipit? Hadir, Bu. Gilang? Hilang sakit, Sakit apa? kurang enak badan katanya tuh. Oke, Dian Azriel? Hadir, Bu. Iva? Hadir, Bu. Zio? Zio ada? Nggak ada. Nggak ada kabar. Yuni Syara? Hadir, Bu. Faat? Hadir, Bu. Erika? Hadir, Bu. Asrid? Hadir, Bu. Karisma? Karisma ada? Ada, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Siti? Hadir, Bu. Hilda? Hadir, Bu. Syarahman? Deva kendala jaringan. Oke. Naila? Hadir, Bu. Nalendra? Irgi? Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Andini. Andini? Iya. Sudah?
Panji hadir, Bu. Panji? Hadir. Oke. Sudah. Panji ada? Panji? Ada nggak? Panji? Udah, Bu. Tadi baru masuk, Bu. Hilang ya? Hmm, Karena nggak ada nih di daftar hadir saya. Bentar, Bu. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sudah lagi proses ya? Oke. Kita tunggu ya. Nanti yang ketika ada yang sudah selesai, misalnya, Bu saya mau ngerjain nomor 1, silakan mengacungkan diri ya, supaya dapat nilai tambahan untuk pertemuan terakhir. Jadi hari ini materinya sudah selesai, jadi kita hanya membahas kisi-kisi ujian, soal-soal yang akan diujikan saja. Sekalian cross check ulang. Bu, saya hadir, Bu. Bu, Panji, Bu. Tadi kamu kemana, Ji? Keluar masuk? Di WC, Bu. Ke WC, Bu. Panggilan alam, Bu. Oke.
Bu, saya sudah, Bu. Oke, sudah, Dian? Yang nomor 1 ya, Bu. Oke, boleh. Pakai apa ngerjainnya, Dian? Pakai Excel, Bu. Oke, boleh ditampilin ya. Oh ya. Yang pertama itu kan tadi ada barang A dan B. Diperbesar dulu, Dian. Diperbesar dulu Excel-nya. Ini. Ya. Ya, oke. Silakan, Dian. Ada harga barang A dan B pada tahun 2000 sampai 2000, 2008, 2009. Lalu ada kuantitas tahun 2000, 2008 dan 2009. Lalu yang pertama mencari indeks list price. Rumusnya ini harus mencari P0 kali Q0 dan Pn kali Q0. Setelah ketemu nanti ini PNQO dibagi POQO dikali 100, hasilnya 132,558. Lalu untuk mencari indeks Fisher, pertama harus mencari indeks PASC dulu. Rumusnya adalah tabel tadi ditambah tabel P0 kali Qn, lalu Pn kali Qn. Setelah dijumlah, nanti rumusnya adalah yang Pn kali Qn ini dibagi P0 kali Qn dikali 100, hasilnya 132,353. Lalu indeks Fisher-nya itu adalah akar dari indeks IL ini, indeks last buyers dikali indeks PASC. Jadinya 132,456. Lalu yang B mencari indeks Walsh, itu rumusnya ada tabel yang tadi itu ditambah akar Q0 kali Qn, lalu P0 kali akar Q0 plus Qn, lalu ada Pn diakarkan dari Q0 plus Qn. Setelah ketemu hasilnya indeks Walsh itu ada Pn akar Q0 plus Qn dibagi P0 diakarkan Q0 plus Qn lalu dikali 100, hasilnya 132,879. Lalu indeks Dolbesch ini adalah rata-rata dari indeks last buyers dan indeks PASC. Jadi dijumlah dari indeks last buyer dan indeks PASC dibagi 2, hasilnya 132,456. Oke, good job, Dian. Ada yang berbeda hasil dengan Dian? Dian nih poinnya udah banyak. Setiap pertemuan, kalau nggak Dian, Maman, Salsa nih, sampai saya hafalan. Yang lain, ada yang berbeda hasil dengan jawaban Dian? Enggak ya. Jadi kalau mau cari Fisher berarti cari last pair-nya dulu. Jadi nanti kalau misalkan di soal ujiannya tentukan indeks Fisher-nya. Berarti kalian harus cari dulu indeks last pair-nya terlebih dahulu. Nah, ini rumus indeks last pair apa? IL sama dengan rumus indeks last pair apa? Jumlah hat. Ya? Salsa, bisa? Jumlah HTKO dibagi dengan jumlah KO dikalikan dengan 100. Oke, jumlah HTKO berarti yang tahun, kalau HT tahun dasar atau tahun sekarang? Tahun sekarang, Bu. Tahun sekarang, berarti yang ditanyanya itu ya, HT-nya ya, lalu dikalikan dengan KO, berarti KO itu apa? Kuantitas tahun dasarnya. Kuantitas tahun dasarnya tahun berapa di sini? 2000. Tahun 2000, berarti pakai Ki yang tahun 2000. Paham ya? Paham? Lalu dibagi dengan apa tadi? Dibagi dengan HOKO, Bu. HOKO, berarti harga tahun dasar 2000 dikalikan dengan kuantitas tahun 2000, sehingga hasilnya adalah 132,558. Betul, 101. Turun lagi ke bawah, mencari indeks PASC. Rumus indeks PASC apa?
Indeks Pascal rumusnya apa? PN dikali QN, jumlahnya ini dibagi sama hasil jumlah dari P0 kali QN dikali 100. Oke. PN kali QN berarti harga tahun sekarang yang dicari tahun berapa? 2009. Soalnya diminta tahun berapa? 2009. 2009 dikali dengan kuantitas tahun 2009. Hasilnya dari dua barang itu 320.000. Lalu PO dengan berarti harga tahun dasarnya tahun berapa yang dipakai? Tahun 2000. Soal Tahun 2000 dikalikan dengan QN. Kalau tadi dikalikan dengan QO, sekarang dikalikan dengan QN. Berarti kuantitas tahun yang dicarinya 2009 berarti ya. Bentar, ini Robert. Maka hasilnya adalah 544.000. Jadi tinggal kita bagi saja, maka hasilnya indeks Pasca-nya sebesar 132,35. Lalu kemudian mencari indeks Fisher. Rumus indeks Fisher apa rumusnya? Akar dari IF sama dengan akar dari IL dikali dengan IP, Bu. Nah, berarti IL dan IP sudah ketemu, di atas dan di bawah kita kalikan, lalu diakarkan, hasilnya 132,45. Oke. Ada pertanyaan untuk perhitungan angka indeks? Oke, good. Kita turun lagi ke bawah. Ada yang namanya mencari nilai Walsh, ya kan? Walsh dan Drobis. Kalau Walsh apa rumusnya? Ini Bu, PN diakarkan dari QO plus QN dibagi dengan PO diakarkan QO plus QN dikali 100. Asih. Panas. Berapa? 25. PN akar dari Q0 plus Qn. Berarti kita tambahkan dulu ya. Kuantitas tahun 0, berarti kuantitas tahun dasarnya 2000 ditambah dengan kuantitas tahun sekarangnya. Kuantitas tahun dasarnya tahun berapa? Kuantitas tahun dasarnya? Tahun 2000. 2000 tahun 2000 ditambah dengan tahun sekarangnya, tahun 2009. Nah, itu hasilnya. Lalu diakarkan, setelah diakarkan dikalikan dengan PN, berarti harga tahun 2009, ya. Lalu yang begitu pula yang P0 itu berarti harga tahun dasar, berarti tahun 2000. Kalau N berarti tahun sekarang, tahun yang dicari. Sehingga indeks Walsh-nya adalah 132,879. Oke. Ada yang berbeda hasil dari punya Dian? Oke, enggak ya. Lalu next, indeks Drobis. Nah, indeks Drobis apa rumusnya? Rata-rata dari indeks Pasca dan indeks last payers. Rata-rata indeks Pasca ditambah dengan indeks last payer, ya enggak? IL tambah IP bagi 2. Nah, itu rumus dari Drobis. Makanya kalau kita sudah punya last payer sama Pasca, biasanya untuk mencari angka-angka atau indeks-indeks selanjutnya tidak terlalu sulit. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tutup 100 Dian. Oke, saya tambahkan ke nilainya Dian. Oke, ada yang sudah selesai untuk nomor 2 mungkin? Kalian kalau nggak latihan di rumah, ya kalian nggak bisa gitu ya. Lalu saya waktu ujian, apakah saya ngelihat ngoreksi satu-satu, Bu? Iya, saya koreksi. Tapi nilai itu akan tercermin dari setiap minggunya. Setiap kalian menjawab, lalu mengumpulkan poin-poin nilai, itu lebih saya nilai dibanding hanya kalian misalnya memang si A tuh bisa, tapi dia nggak suka aktif, nggak suka jawab di kelas, tapi akhirnya nilainya nggak bisa A sama saya gitu ya. Karena
kalau ujian itu saya nggak bisa ngukur. Karena ujian statistik itu kan pasti kan nanti takutnya ada mahasiswa yang kerjasama banyak lah, saya tahu. Yang ini misalnya ngelihat jawabannya si A, ini ngelihat jawaban si B, nanti yang satunya jadi satu. Jadi saya nggak bisa ngukurnya. Jadi penilaian saya adalah penilaian lebih keaktifan, lebih bagaimana cara kalian di kelas, sikap, etika, dan yang lainnya. Jadi bukan hanya dilihat kalau seperti di kelas pada biasanya kan dilihat ujian UTS dan UAS-nya. Kalau pandemi saat ini nggak bisa dilihat seperti itu, gitu ya. Oke, mungkin kita tunggu yang nomor 2 tadi. Ini ya, sebentar. Sudah terlihat belum? Belum ya? Oke, sebentar lagi loading. Macet nih, sebentar ya. Ini sinyalnya laptopnya nggak tahu sinyalnya nih nggak mau nih. Sebentar. Oke, mohon maaf ada gangguan. Jadi saya tadi keluar sebentar ya. Oke. Nanti presensinya saya kirim ke grup kelas. Nanti Ulfa kirimkan ke Simeru ya Ulfa ya. Karena kan biasanya mahasiswa banyak yang kelewat tuh nggak presensi kan. Bilang aja dosennya pakai presensi yang ini karena setiap pertemuan dosennya absen sendiri gitu ya Ulfa ya. Ya, baik, Bu. Jadi kan ada tuh mahasiswa yang nggak pernah ikut kuliah misalnya hanya absen di TU ya saya nggak pakai itu karena saya punya presensi sendiri. Oke, ini soal nomor 2 ya, yang nomor 1 tadi kan sudah dikerjakan. Nah, tadi kalau yang ketinggalan nanti kalau Dian bersedia bagi bisa diminta
Tapi kalau Diannya bersedia, kalau enggak ya kalian cari sendiri gitu ya. Oke, ini presensinya saya kirim dulu. Ibu maaf mau bertanya. Oh ya, Yang nomor 2 itu, yang A itu kan buatlah persamaan tren laba dengan OLS itu tuh yang metode bebas ya Bu ya? ini Iya. mau pakai metode Yang A-nya. ini kan forecasting. Ya kan? Ini kan forecasting di mana Y sama dengan A plus BX. Ya enggak? Ya enggak? Ini Iya, Bu. dilihat dulu, ini datanya ganjil atau genap? Genap, Bu. Genap. Jadi kalian mau pakai yang 0 di atas boleh, mau yang pakai metode yang genap yang metode genap yang 0,5 terlalu 1,5 itu juga boleh. Bebas. Tapi kalau ingat ya, kalau pakai 0 yang di atas berarti rumusnya harus yang lebih lengkap. Tapi kalau mau pakai apa yang metode tengah yang data tengah 0,5 1,5 berarti rumusnya rumus singkat. Itu ya. Oke. Jelas? Baik Bu, terima Nah, kasih. itu aja catatannya. Terserah mau pakai rumus yang lebih apa namanya lebih lengkap tapi tadi metodenya bebas, nolnya mau ditaruh mana, atau mau pakai yang singkat aja Bu, tapi saya pakai metode nilai tengah 1,5, 0,5, lalu 2,5 dan seterusnya. Nanti kemungkinan statistika 2 itu saya lagi yang pegang untuk kelas B dan kelas C ya. Jadi apa harapan saya nanti bisa lebih baik lah nilainya gitu ya. Semoga ini nanti nilai statistika deskriptifnya bagus-bagus semua. Lalu nanti di statistika 2-nya nggak kesulitan. Tapi saya rasa di statistika kedua pasti kalian lebih kesulitan dibanding statistika 1. Karena kalau statistika 2 itu ada analisisnya, ada hitungannya. Nah itu gimana itu kan? Nah, karena lebih ke soal-soal yang analisis. Jadi kalau sekarang kan udah dihitung, tahu rumus keluar. Tapi kalau di statistika 2, apa sih probabilitas itu, tingkat keyakinan 5% apa, H0 apa, HA apa. Nah, lebih ke pengambilan keputusan. Jadi lebih sulit dibanding statistika 1. Itu ya. Ini sebenarnya pandemi kemarin kita sudah mau offline ya, aturan menteri juga sudah memperbolehkan, tapi kasusnya meningkat sehingga sepertinya tidak bisa dijalankan untuk blended learning-nya ya, karena ini pembatasan skala besar-besaran juga kan sampai tanggal 20 Juli kalau tidak ada perpanjangan. Kemarin sebenarnya saya sudah siapkan di jadwal, jadi jadwalnya itu untuk EP sudah disiapkan untuk kelas-kelas tertentu gitu yang mau dosennya masuk, disiapkan kelas offline-nya. Tapi karena seperti ini ya jadinya sepertinya nggak ada yang offline lagi, gitu ya. Ini ada yang pernah kena corona nggak di kelas ini? Oke, enggak ya, karena kalian di rumah semua ya, rata-rata ya. Jadi aman lah ya, daripada kalian di Jogja harus cari makan sendiri, harus mengurus diri sendiri kan lebih kasihan gitu ya. Kalau di rumah kan ada orang tua yang
ngurusin, jadi lebih aman. Saya sudah, Bu. Oke, Maman, silakan. Kalau izin bertanya dulu, Oke, kalau A itu bisa minus nggak, Bu, nilainya, Bu? bisa, karena koefisien itu bisa positif dan bisa negatif kan, tandanya itu kan. Nah, kalau positif kan berarti artinya dia berlawanan, satu arah, tapi kalau dia negatif dia berlawanan arah. Dicoba dulu, Man. Benar nggak jawabannya? Karena kalau itu berkaitan gradien kemarin loh, kan ada Y A plus BX, ada yang min A plus BX. Jadi nilai koefisien itu bisa positif, bisa negatif. Berarti hasilnya bisa minus, Bu? Bisa. Kalau kamu belajar ekonometrik kan, Panji, regresi? Belum bisa ngambil, Bu. Nah, nanti di situ kan ada nilai yang negatif, ada nilai yang positif. Nanti itu bacanya gimana, Bu? Artinya bisa Nanti di terjadi statistika 2. potensi tumbuh minus bisa terjadi berarti, Bu, ya? Iya, nanti itu kan penjelasan dari data-datanya. Sudah terlihat. Oke. Pakai rumus ini ya? Rumus yang ini ya, panjang ya? Iya, panjang, Bu. Oke. Coba dijelasin, Man. Nah, ini kan saya pakai rumus yang panjang yang B sama dengan N sigma XY minus sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Nah, ini terlebih dahulu dibuat tabel seperti ini, X-nya nolnya paling atas, terus X kali Y dan X kuadrat. Nah, ini saya ketemu yang B-nya itu 46,59. Terus A-nya itu saya ketemu minus, hasilnya minus 6,47. Terus yang B kan disuruh mencari apa tadi? Disuruh mencari laba di tahun 2010 sama 2012. Di laba tahun 2010 itu kan itu X-nya di tahun 2010 itu 6. Jadinya A plus B dikali 6. Hasilnya 273,06. Terus tahun 2012 itu X-nya 8. Jadinya A plus B dikali 8 hasilnya
366,24. Terus yang C disuruh mencari perubahan laba setiap tahun, hasilnya seperti ini, cuma dikurangkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2004, 0, tahun 2005, 60, min 20, tahun 2006, 40, tahun 2007, 20, tahun 2008, 20, dan tahun 2009 juga 20. Oke. Ada yang berbeda hasil dari yang dikerjakan Maman? Belum selesai, Bu. Oke. Ada yang pakai ini nggak rumus singkat ngerjainnya? Kita mau cek gitu hasilnya sama nggak gitu. Ada nggak yang pakai rumus singkat? Ada? Hasilnya mana tadi, Man? 46 sama? Min 6,47. 46 sama min 6,47. Iya. Ada yang keselip gak itu, Man? Cara mencarinya. Coba cek. Kan kita berarti cari nilai B-nya dulu ya. Ya enggak? Rumus B apa rumus B? N dikali sigma XY minus sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Oke, ini kita lihat 6 dikalikan dengan 15 ya? Iya kan? Sorry, 1980 benar. Dikurangi dengan 15 dikalikan, oke. Ini dari caranya udah benar sih. Oke. Ya, B-nya benar. Sekarang nilai A-nya. Nilai A-nya 660 dibagi dengan 6. N-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi berapa nih? 1, 2, L24. B, Ibu. Oke. Ya, nilai B-nya ya dikalikan dengan D30 ya dibagi dengan N. Benar? Benar? Iya, Bu. Min 6,47. Ya, berarti persamaannya A-nya min 6,47 dikali ditambah B, berarti B-nya 46,59 ya. Benar ini, Maman. Lalu perubahan labanya tinggal dikurangi per tahunnya. Berarti 0 min 20 turun 2005, naik lagi 40, turun 20, 20, dan 20. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, untuk tahun 2010 berarti kita forecast saja persamaannya A plus BX berarti min 6,47 plus B 46,59 dikali tahun ke 2010 berarti tahun ke berapa dia? Tahun ke 6. Lalu yang 2012 dikalikan dengan tahun ke 678 berarti dikalikan tahun ke 8. Itu cara untuk forecastingnya. Oke, ada yang berbeda hasil dengan Maman? Oke, good job Maman, bisa di close. Oke, Maman.
Salsa 1, sekarang Maman. Oke. Tadi Dian ya? Sorry, Dian. Sekarang Maman. Maman Fauji. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk mencari forecasting? Enggak ya. Jadi kalau kalian mau pakai rumus yang panjang yang lengkap, mencari A dan B-nya seperti punya Maman tadi boleh. Atau nanti mau pakai yang singkat, tapi metodenya kalau yang ganjil, nolnya di tengah. Kalau yang genap berarti nolnya ada 2 gitu kan, di tengahnya berarti ada min 0,5, atasnya plus 0,5. Lalu ke bawah berarti kan ke atasnya min 0,5, 1,5, min 1,5, min 2,5 dan seterusnya. Kalau yang ke bawah berarti 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4 ini melihat tentang penelitian mengetahui tentang berpengaruh terhadap produksi karyawan. Jadi ini perusahaan TMS melakukan penelitian untuk melihat frekuensi pelatihan karyawan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Nah, ini berarti pakai regresi atau korelasi? Yang soal nomor 3. Baca dulu soalnya. Korelasi, Bu. Korelasi? Korelasi soal nomor 3? Regresi, Bu. Regresi. Kenapa regresi? Karena biasanya kalau korelasi, soalnya korelasi itu. Bukan, berarti kalian belum paham nih kata kuncinya. Kalau regresi, kata kuncinya di sini loh. Kalau regresi itu kata kuncinya ini, pengaruh. Kan kalau regresi itu kan melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau ada kata kuncinya berpengaruh atau melihat pengaruh, itu berarti melihat regresi. Tapi kalau yang nomor 4 ini mengetahui hubungan. Kalau hubungan berarti apa? Korelasi. Jadi jangan salah. Tadi kalau Dian ngerjain soal nomor 3 pakai rumus korelasi, salah apa benar? Salah. Lalu kalau Dian tadi ngerjain soal nomor 4 pakai regresi, salah atau benar? Salah kan? Jadi jangan salah ya. Yang 3 itu regresi, yang 4 itu korelasi. Karena yang 3 itu menyatakan pengaruh, yang nomor 4 tuh memberitahukan tentang hubungan. Nah, sekarang PR keduanya. Yang atas, mana X-nya, mana Y-nya? Frekuensi atau produktivitas? Udah sering ini kita latihan ini. Frekuensinya itu X, Bu. Frekuensinya X, produktivitasnya Y. Benar, ya kan? Yang kedua, kurs sama suku bunga. Mana X-nya, mana Y-nya? Ayo. X-nya suku bunga, Y-nya kurs, Bu. X-nya suku bunga, Y-nya kurs. Benar? Kenapa X-nya suku bunga, Y-nya kurs? Karena bunga mempengaruhi kurs. Betul, karena suku tingginya suku bunga itu berpengaruh terhadap nilai tukarnya. Berarti suku bunganya X, Y-nya kurs. Oke, silakan dikerjakan. Sudah saya kasih tahu kunci-kuncinya. Jadi ingat nanti kalau di soalnya nggak saya kasih tahu ini mau regresi atau korelasi, kata kuncinya ini hubungan atau pengaruh. Nah, lalu yang kedua kalian harus tahu mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Setelah itu bisa dikerjakan.
Panji tadi sudah dikasih tahu belum ya? Kelasnya nanti langsung 2 pertemuan. Sudah, Bu. Oke. Nanti jangan lupa kita langsung presentasi papernya juga ya. Setelah yang presentasi pertemuan ke-13 ya. Ji. Iya, Bu. Teman-temannya disuruh nyiapin anunya. Apa sih? Lupa saya. Disuruh menyiapkan PPT-nya ya. Iya, Bu. Siap.
Bu, Salsa udah yang atas, Bu, yang regresi. Oke, silakan Salsa. Sebentar, Bu. Jadi kan frekuensinya itu sudah terlihat belum, Bu? Sudah bisa diperbesar mungkin, Sa? Oh iya, bentar. Kan tadi frekuensinya itu X. Nah, sedangkan produktivitasnya itu Y. Setelah itu, X-nya dipangkatkan 2. Terus, lalu X dikalikan dengan Y. Hasilnya segini. Lalu dijumlahkan X pangkat 2-nya itu jumlahnya itu 90. Sedangkan X dikalikan dengan Y, itu dari semua yang sudah dikalikan hasilnya 376. Lalu kan untuk mencari B-nya itu rumusnya N dikalikan dengan jumlah XY, yaitu 5. N-nya itu kan ada 5, terus dikalikan dengan jumlahnya itu 376. Hasilnya 1880. Lalu untuk dikurangi jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, yaitu setelah dikalikan 85 dikalikan 20 itu hasilnya 1700. Lalu dibagi dengan 5 dikali jumlah N dikalikan jumlah X pangkat 2, yaitu 5 dikalikan dengan 90, hasilnya itu 450. Lalu dikurangi jumlah X dikuadratkan, itu hasilnya 400. Setelah dikurangi 100, yang atas itu 1880 dikurangi 1700 hasilnya 180. Lalu 450 dikurangi 400 hasilnya 50. Lalu 180 dibagi 50 hasilnya 3,6. Lalu untuk yang A-nya itu rumusnya A sama dengan jumlah Y dibagikan dengan N, lalu dikurangi B dikalikan jumlah X dibagikan dengan N. Untuk jumlah Y dibagi dengan N itu hasilnya 17, sedangkan B dikalikan dengan jumlah X dibagi N atau 5 itu hasilnya 14,4. Hasilnya 2,6. Jadi Y sama dengan 2,6 plus 3,6X. Itu, Bu. Oke. Bener nggak, Sa? Coba Salsa cek yang pakai cara cepat itu, Sa. Klik data. Kita ngeceknya gitu ya. Data dulu, klik data dulu. No, jangan diklik itunya. Nah, klik data dulu, data. Oke. Data analisis. Oke. Lalu cari regresi, ya kan? Masukin nilai Y, masukin nilai X-nya. Nanti kita mau lihat persamaannya Salsa bener nggak ya secara manualnya gitu ya. Dan nilai, jangan salah masukin angka ya, yang XX, yang Y. Oh iya, Bu. Input Y-nya dulu. Nah, input Y-nya dulu, baru input X-nya. Kalau nanti salah masukin data, ya jawabannya nggak pas.
Oke. Labelsnya juga nggak, Bu ya? Ya, klik-klik aja untuk itu nggak diklik sama aja sebenarnya, cuman Sudah supaya ya, Bu? lebih kelihatan. Oke. Sudah? Ininya. Sudah ya, Bu? Belum keluar ya? Oke, itu dia 2,6 dan 3,6 ya. Koefisiennya ya? Iya benar, Bu. Ya, benar ya. Berarti salah saya A-nya 2,6, B-nya 3,6X. Jadi ngeceknya gampang ya. Nah, itu dia ya. Nah, besok di statistika 2 yang dipelajarin apa sih, Bu? Nah, cara baca F. Uji F berarti ada tuh. Lalu p-value tuh apa sih, Bu? Tes statistik tuh apa? Nah, nanti dari hasil-hasil ini yang secara hitungan menggunakan Excel kita bisa, nah kita tuh mau interpretasikan. Nah, kita mau tahu nih arti angka-angka ini apa di dalam kalau nanti kita melakukan penelitian. Gitu. Jadi kalau di statistika 1, statistika deskriptif, kita diajarin bagaimana cara nentuin A dan B-nya secara manual. Tapi kalau nanti masuk statistika induktif, yang namanya induktif berarti lanjutan, yang namanya lanjutan berarti ada hipotesis, bagaimana kita menentukan hipotesis, nah uji bagaimana uji T, lalu apa sih arti p-value, apa sih arti R-square, adjusted square, nah itu nanti ada di statistika 2. Paham? Paham? Oke. Oke, 100 salsa, hasilnya benar. Jadi ngeceknya gampang. Oke, yang korelasi ada yang sudah selesai? Oke, kita lihat lagi yang korelasi. Anji mau jawab mungkin, Ji. Yang korelasi, Ji. Anji masih ada di kelas? Yang lain aja dulu. Yang lain dulu, Bu. Mau lulus nggak, Ji? Lulus, Bu. Saya bikin PPT. Alasan. Kan ini yang hidupin kamera nih cuman Salsa, Dian, Maman. Ya itu aja memang ya kan. Nilainya juga buat mereka bertiga ya sudah. Jadi nanti jangan protes, Bu, kok nilai saya B, kok nilai saya B min. Nah, kamu pernah aktif nggak di kelas? Kamu pernah jawab pertanyaan saya nggak gitu? Bu, jawabannya 0,56 bukan? Ya, tadi yang jawab 0,56 bukan, Bu? Siapa yang jawab ya? Putus-putus sinyalnya. Saya nggak terdengar, yang lain kedengar nggak? Terdengar, Bu. Yang jawab Naila siapa yang ya? jawab, Bu. Naila. Oh, Naila. Berapa Naila jawabannya? 0,56. 0,56. Naila pakai PPT, pakai Excel atau enggak? Enggak, Bu. Tapi rumus cepatnya ada di Excel. Oh, rumus cepatnya ada di Excel. Oke. Bener nggak? Coba sharing. Ya, kalau nggak bisa sharing, Naila jelaskan aja, Nay. Coba, Nay. Y-nya berapa, X-nya bagaimana, cara mencarinya. Coba, Nay. Iya, Bu.
Naila? Iya, Bu. Suara saya terdengar, Bu. R-nya langsung rumus, Bu. Iya. R sama dengan 6 dikali 399. 399 itu dari sigma XY dikurangi 55 dikali 42. 55 itu dari hasil jumlah X sama 42 itu hasil dari jumlah Y. Terus per akar 6 dikali 565. 565 itu dari X kuadrat. Terus akar 6 55 terus Bu. Akar 6 kan dikali 565 dikurangi 55 kuadrat. 55 kuadrat kan yang X dikuadratkan itu. Terus akar 6 dikali 304 dari Y kuadrat dikurangi 42 kuadrat. 42 dari Y dikuadratkan. Hasilnya itu 2394 dikurangi 2310 per 3390 dikurangi 325 akar 1824 dikurangi 1764. Hasilnya 84 per 147,8. Hasilnya 0,56, Bu. Oke, coba dimasukin rumus korelasi sama dengan Corel yang pakai Excel. Coba Corel masukin nilai Y sama X-nya. Bener nggak 0,56? Saya screen, Bu. Hasilnya. Hah? Iya, Benar nggak hasilnya? betul. Benar. Oke, berarti benar ya. Jadi ngeceknya tuh gampang kalau korelasi sama dengan Corel nilai Y-nya lalu nilai X nilai Y-nya sama nilai X-nya. Oke. Sudah berarti 0,56. Berarti artinya apa? Hubungan antara si suku bunga itu suku bunga berhubungan positif sebesar 56% atau 0,56 terhadap nilai kursnya, gitu kan? Nah, itu artinya berarti antara suku bunga dan kurs ini hubungannya sebesar 56 atau 0,56 poin gitu ya. 56 atau 56% atau 0,56. Jadi berhubungannya positif. Kalau suku bunganya naik, maka kursnya juga naik. Suku bunganya turun, kursnya juga turun. Hubungannya positif mereka. Oke, ada pertanyaan untuk latihan ujiannya pada siang hari ini? Cukup ya? Cukup. Tadi Naila yang dapat poin, Naila, Maman, Dian, dan Salsa. Ya, 4 orang. Nah, Bu, untuk yang probabilitas, kita kan belum latihan kemarin. Nah, itu gimana contoh bentuk contoh soalnya? Nah, bentuk contoh soalnya itu nggak akan jauh dari materi yang saya kirim kemarin. Jadi misalnya nanti ada soal gitu ya, soal cerita. Misalnya menentukan ini bola, ini bola, lalu ini ada soal cerita, lalu nanti ditentukan ini atau dan gitu. Kalau atau berarti penjumlahan, kalau dan berarti perkalian. Nah, jadi kalian harus bisa baca soalnya. Latihan sendiri nanti yang khusus probabilitas saya nggak kasih kisi-kisi. Kalian bisa latihan sendiri di rumah. Baca soal probabilitas yang di akhir, yang materi pertemuan terakhir, yang soal-soal cerita. Nah, ini kira-kira dan ini kira-kira bentuk soalnya perkalian atau penjumlahan ya, atau ini pakai yang pendekatan klasik ya gitu. Nanti kalian belajar sendiri ya. Yang soalnya nggak akan jauh-jauh soalnya kan 5 nanti ya. Modelnya yang tadi seperti kita ujiankan tadi, seperti kita latihankan. Lalu nanti
yang soal probabilitas itu nanti ada soal cerita, lalu ada ABC-nya, lalu nanti kalian tentukan di situ mau pakai penjumlahan atau pengalian, dah itu kisi-kisinya, kuncinya. Gitu ya. Jadi kalian bisa latihan nanti. Nggak akan jauh-jauh dari yang sudah saya terangkan khusus untuk probabilitas. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, mohon maaf izin bertanya tadi yang rumus cepat di Excel itu yang Corel itu yang di blok mana saja, Bu? Yang korelasi yang di blok semuanya. Kemudian belum ya? Sudah saya ajarkan kan? Ya, Bu. Sudah kan? Sudah saya ajarkan sama dengan Corel, lalu di blok Y-nya, titik koma atau koma tergantung dari Excel masing-masing, di blok X-nya. Gitu. Ya enggak? Oke, ya. Oke ya, nah itu cara untuk pengerjaan untuk cek secara cepatnya menggunakan korelasi. Ya, jadi materi kita sudah selesai, lalu perkuliahan kita juga sudah selesai. Saya minta maaf kalau selama 14 kali pertemuan mungkin ada yang nggak bisa full ngajarinnya, atau ada mahasiswa yang kurang nangkep, jadi nggak bisa tercover semua karena ini kita juga pandemi, jadi saya nggak bisa controlling satu-satu ke kaliannya gitu ya. Begitu pula sebaliknya nanti sudah saya berikan maaf gitu ya kalau ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak disengaja gitu ya. Oke, untuk statistika deskriptif sudah selesai. Harapan saya nanti lulus semua dengan nilai memuaskan. Lalu nanti di statistika induktif ketemu saya lagi dengan pola yang baru, dengan semester baru, lalu dengan nilai-nilai yang bagus supaya nanti bisa lulus cepat di UAD gitu ya. Bisa 3,5 tahun, bisa cepat lulus gitu. Ada nggak sih Bu yang lulusnya 3,5 tahun? Ada, banyak kok yang lulusnya 3,5 tahun. Bahkan pandemi juga bisa 3,5 tahun, asal kalian triknya nggak ada yang mengulang dalam setiap semester tuh kalian nggak pernah ngulang gitu ya. Jadi lulus terus. Jadi minimal nilai itu ya B. Kalau mau ngulang, kalau ada mungkin ada yang aduh nggak suka nilai B, ya nggak apa-apa, mau diulang siapa tahu pingin dapat A, ya silahkan gitu ya. Jadi yang penting kalian nggak ngulang, lalu mengikuti semua materi gitu ya. Terus cepat. Waktu nanti udah semester 5 itu saran saya kalian sudah punya judul, jadi nanti pas ekonometrika ketemu dosennya, misalnya ketemu Pak Mahrus, udah mulai untuk langsung regresi, atau misalnya mau pakai korelasi, atau misalnya nanti mau pakai metode-metode statistika atau ekomet yang lain, silahkan. Jadi sudah mulai ini olah data. Jadi nanti begitu semester 6, semester 7 tinggal menyelesaikan saja kan. Semester 6 kalian udah bisa bimbingan informal kan. Jadi semester 7 itu kalian udah sambil seminar, udah selesai pokoknya. Jadi beneran 3,5 tahun selesai. Gitu ya. Oke, karena di EP kan punya program skripsi informal. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa lulus cepat 3,5 tahun. Jangan-jangan pandemi nanti belum kelar kalian udah lulus ya kan? Karena kan kalau prediksinya jangan-jangan pandemi 5 tahun gitu ya. Kalau 3,5 tahun berarti kalian udah lulus, tambah ntar S2-nya 1,5 tahun, udah 5 tahun, berarti selama pandemi kuliah lulus sampai S2. Gitu ya. Ya kan? Oke, gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya, Ulfa? Ibu, kami minta waktunya sebentar. Oke. Sebentar saya kirim dulu presensinya ya. Saya nanti lupa. Presensi dari kelas Assalamualaikum, Bu. B. Ya. Saya Muhammad Rizky tadi belum absen, Bu. Karena kamu kemana? Bimbingan saya kan? Enggak, Bu. Tadi susah masuk, Bu. Baru tadi jam 10 lebih baru bisa masuk gitu. Kemana aja dari jam 9, setengah 10-nya?
Di rumah Bu ini, stay di sini. Ngapain? Ya, nungguin masuk. Kan Nungguin siang masuk. susah, Bu. Iya, Bu. Oke. Rizky Pradana. Udah saya tulis nggak hadir tadi. Banyak kamu nih nggak masuknya. 1, 2, 3, 4 loh Rizky. Ya, Izinmu ini ditambah tadi izin. saya masuk, Bu. Udah dari tadi malah ini di Ya, yang ini saya nanti kalau masalah presensi kamu urus saja di persimiruan, saya nggak mau tahu. Yang penting ini yang saya tulis yang hadir setiap hari gitu ya. Ya, Bu. Bentar saya kirim dulu untuk presensi 2021 SB. Oke, sudah. Oke, sudah. Ulfa, itu presensinya sudah saya kirimkan di grup ya. Iya, terima kasih Bu. Kami ada sesuatu yang ingin kami sampaikan Bu. Oke. Kami selaku mahasiswa kelas Statistika 1B ingin berterima kasih banyak kepada Ibu selama 1 semester ini. Dan kami juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan kami kepada Ibu. Dan kami minta maaf sebesar-besarnya, Bu. Ya. Oke. Ya, saya pun begitu. Tadi sudah saya sampaikan minta maaf juga kalau selama 1 semester mungkin ada kata-kata yang kurang baik dan kalian tersakiti mungkin ya. Nah, itu saya minta maaf gitu ya. Begitupun kalian sudah saya maafkan. Jadi sebaliknya. Ya, ada lagi mungkin? Kami kelas B ini bikin karya buat Ibu loh, Bu. Oh, bikin karya apa? Ini, Bu. Terima kasih. Oh, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu, saya SS dulu ya, Bu. Oke. Oke. Oke, saya Terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Oh, gunaku kebalik. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf kalau selama ngajar mungkin saya galak, ya kan? Kalau nggak ngidupin kamera, saya out sendiri gitu dari kelas, saya minta maaf. Begitupun kalian. Terima kasih ya. Nanti ketemu lagi di Statistika 2. Ya? Oke. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya. Salam sehat. Semoga kalian sehat terus di sana. Nggak ada yang kena corona, jadi aman-aman semua deh. Semoga sehat, salam sama keluarga di rumahnya, ya. Oke? Ada lagi mungkin? Bu, saya mau tanya, Bu, untuk UAS nanti Siris lagi ini. Iya, Bu. Itu Telat, Rizky, telat. pilihan dari ganda tadi. atau uraian, Bu? Campur gitu atau gimana, Bu? Tadi kamu merhatiin Ibu ngejelasin nggak sih tadi Dian, Maju, Maman, Salsa, ya itu bentuk soal UASnya seperti itu, Rizky. Oh, berarti nggak ada pilihan ganda ya, Bu? Nggak ada pilihan ganda. Statistika pilihan ganda tuh gimana yang ngoreksi? Coba saya tanya. Gimana? Nanti pertanyaannya min adalah gitu. Masa gitu? Atau misalnya nilai dari probabilita ini sebesar gitu. Gitu, gimana coba kalau pilihan ganda statistika? Saya belum pernah loh ya ngasih soal pilihan ganda kalau statistik gitu ya. Jadi nggak ada pilihan ganda karena kita mau ngecek dari awal mahasiswanya paham atau enggak, ngerjain atau enggak gitu ya. Berarti murni rumus, Bu, harus ditulis rumusnya dengan ditulis sebaik mungkin. Misalnya kalau kurang negatif sama positif aja bisa salah kan. Nah gitu ya. Jadi jangan salah dalam menentukan rumus gitu, atau mencari, atau tadi salah Y sama X saja salah semua gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, sehat semua. Nanti kita ketemu lagi di Statistika 2 sama saya. Oke. Sekian dari saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.